di bidang informatika ya. Kita lanjut saja. Nah, visinya adalah menjadi program studi teknik informatika yang unggul dan mandiri dalam bidang rekayasa perangkat lunak dan jaringan komputer pada 2030. Dengan visi ya, yang pertama menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mandiri dan unggul. Jadi setiap perguruan tinggi harus melakukan penelitian, harus melakukan pengabdian kepada masyarakat dan melakukan pendidikan, pengajaran dan yang lainnya. Yang kedua, menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang mandiri, unggul dan berakhlak mulia. Yang ketiga, mengintegrasikan dan mensiarkan nilai-nilai keislaman. Nah, diingat lagi, kita adalah Universitas Islam Nusantara. Jadi, nilai-nilai keislamannya lebih ditingkatkan juga, lebih diperbanyak dibandingkan dengan universitas lainnya. Yang keempat adalah mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak, baik di dalam dan di luar negeri. Jadi nanti kita juga ada beberapa kerjasama dengan perusahaan, dengan perguruan tinggi yang lainnya, diusahakan baik dalam negeri dan luar negeri. Yang terakhir yaitu menyelenggarakan tata kelola universitas sesuai dengan nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip Good University Governance. Nah, intinya tadi di awal sudah diingatkan kalau universitas kita adalah universitas Islam. Yang harus Anda perhatikan, kita harus meningkatkan budaya-budaya Islami baik di kehidupan pribadi dan kehidupan pengajaran. Salah satu contohnya ya tadi ketika Anda menghadapi menjalani sesi tadi ya sesuaikanlah nilai-nilai keislaman, adat istiadat Anda, sopan santun Anda. Anda ini kan universitas Islam. Itulah bedanya Anda dengan mahasiswa lain. Mestinya Anda lebih beradab, lebih Islami ya. Jadi ini Anda jangan sampai lupa, inilah keutamaan dari mahasiswa Universitas Islam Nusantara. Lebih beradab dan lebih berakhlak mulia dan lebih keislaman. Bukan hanya ilmu pengetahuannya saja, tapi adat dan sopan santunnya juga lebih baik. Tujuan dari teknik informatika yaitu menghasilkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mandiri dan unggul. Yang menghasilkan pembinaan dan pengembangan ini mirip dengan yang tadi, misi. Mirip dengan misi tadi, misi informatika. Mampu mengintegrasikan, mensiarkan nilai-nilai keislaman, mampu mengembangkan kerjasama dan kemitraan baik di bidang dalam negeri dan luar negeri, dan menghasilkan tata kelola universitas sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan prinsip-prinsip Good University dan Governance. Nah, sekilas itu tentang prodi. Nah, sekarang apa sih itu teknik informatika? Ya, jadi ada yang sudah menyatakan ingin ahli di bidang IT. Sebenarnya benar nggak yang gambaran Anda itu apa sih sebenarnya informatika? Nah, ada yang menganggap tadi yang bisa megang komputer itu adalah informatika, sebenarnya bukan. Yang bisa ngotak-ngatik memperbaiki komputer itu adalah informatika, bukan hanya itu ya. Jadi informatika adalah salah satu jurusan pendidikan tingkat perguruan tinggi yang mempelajari serta menerapkan prinsip-prinsip ilmu komputer dan analisis matematis. Di sini diingat dalam bentuk perancangan, yaitu merancang software, menguji software, mengembangkan, dan mengevaluasi sistem operasi, perangkat lunak, dan kinerja komputer. Jadi sekali lagi, yang bisa memperbaiki komputer itu bukan, tidak bisa dikatakan sebagai yang informatika, itu hanya teknisi ya. Di sini yang dikatakan informatika yaitu orang yang bisa membuat
sebuah perangkat lunak. Membuat, menguji, mengembangkan, mengoperasikannya. Nah, perangkat lunak itu kaitannya bisa dengan ya tadi ada datanya, pengolahan data dan memanfaatkan teknologi komputer dengan menggunakan prinsip dan proses logika. Jadi jangan bayangkan Anda selesai kuliah teknik informatika nanti Anda bisa menjadi buka perbaikan komputer, bukan seperti itu. Kalau perbaikan komputer itu levelnya adalah level SMK ya. Jadi di sini Anda levelnya adalah level sarjana. Jadi sarjana di sini harus bisa menganalisis, memperbaiki, meningkatkan dan mengevaluasi. Yaitu apa yang Anda evaluasi? Perangkat lunak, program, software ya. Baik salah satunya memang memperbaiki komputer, tapi memperbaiki komputer itu adalah level dasar, ya, hanya pengenalan saja. Nah, kalau dilihat dari prodi teknik informatika, tadi mungkin Anda bisa lihat ya di satu fakultas teknik, ya. Jadi mengapa paling banyak mana mahasiswanya? Dari antara 3 fakultas teknik? Informatika, Ibu. Informatika. Kira-kira kenapa? Kenapa menurut Anda nih? Kenapa Anda nih senang banget dengan informatika? Sekarang era digital, Bu. Sama errornya. Sama errornya. Ya, Ya, suka memperbaiki yang errornya. Banyak uang. Kerja. Nah, yang utama tadi apa? Lowongan kerja, ya. Di sini bisa dilihat Modernisasi. modernisasi ya. Sekarang udah zamannya. Di slide bisa dilihat kenapa lowongan kerjanya banyak di informatika. Karena di sini bisa kelihatan di semua bidang apapun yang tadinya tradisional, semua bidang itu sekarang diubah menjadi dalam bentuk digital. Ya, jadi informatika itu ada di segala bidang. Di bidang apapun pasti, di kantor manapun, di semua kantor pasti butuh orang IT. Ya, makanya lowongan kerjanya banyak. Makanya mahasiswanya juga lebih banyak dari prodi yang lain. Tapi jangan salah, ya lulusan informatika pun juga banyak. Universitas yang punya prodi informatika juga banyak. Disinilah Anda yang harus punya kompetensi diri. Jadi Anda benar-benar mempunyai kompeten bisa di bidang informatika supaya Anda bisa bersaing dengan tadi lulusannya banyak, lowongan kerjanya juga banyak. Tapi Anda juga harus bisa berkompetensi di sana. Nah, ini alasannya ya Anda tidak salah mau milih informatika. Nah, lulus nanti jadi apa? Nah, lulusan pastinya nanti Anda jadi yang pertama software engineer. Ada yang tahu apa itu software engineer? Pernah dengar? Belum. Banyak sih Pernah. Pernah. Yang pernah apa itu software engineer? Yang mengurus yang membuat perangkat lunak. Ya, yang membuat perangkat lunak, yang buat program. Program apa? Contohnya, tadi ada yang bilang apa ya? Gojek, ada yang bilang Tokopedia. Yang membuat, yang merencanakan Tokopedia itu ya adalah software engineer. Ada yang sistem analis dan di sini tidak kelihatannya. Ada sistem analis dan sistem integrator. Ini ada orang yang merancang. Umpamanya nih di Tokopedia nih ada menu pembelian, menunya seperti apa bagusnya. Nah, itu orang yang merancang sistem analis dan menggambarkan, menghubungkan Tokopedia bisa dihubungkan dengan JNT ya. Nah, itu ada sistem integrator itu penghubung. Lalu yang ketiga ada database
engineer atau database administrator. Anda khusus, jadi Anda memang keahliannya di bidang database, Anda tertarik ke dalam database. Ada yang tertarik hanya ke web engineer dan web administrator. Ada yang tertarik lebih fokus ke jaringan, komputer network. Ada fokus kepada data komunikasi engineer. Ada fokus kepada network service supervisor. Dan terakhir ada intelligent system developer. Nah, intelligent system developer ini yang lagi ramai sekarang, umpamanya apa, kecerdasan buatan, robot, dan yang lainnya. Nah, ini sebenarnya ada tambahan lagi, yaitu apa yang zaman sekarang? Ada yang tahu? Yang kelewat? Hacker. Sebenarnya masuk ke dalam software engineer juga, ya. Ada yang tahu? Cyber ini masuk ke dalam security ya, komputer network. Ada yang masuk dalam yang umpamanya mobil, sekarang itu yang lagi rame juga mobile development ya. Jadi membuat perangkat lunak ini sebenarnya bisa dalam bagian software engineering. Jadi membuat perangkat lunak untuk yang di HP ya. Nah itu. Nah ada yang sudah bisa buat bisa menggunakan membuat aplikasi di sini, kan kemarin ada beberapa yang sudah malah lebih ahli katanya. Ya, sudah Bu, menggunakan Android, buat program menggunakan Android. Yang bisa aplikasi. Banyak ya? Ada. Apalagi yang dari SMK ya. SMK sudah belajar program buat Android, buat web, jaringan, dan yang lainnya ya. Jadi nanti tinggal lebih ditingkatkan lagi. Nah, untuk mencapai yang tadi, supaya Anda bisa menjadi profil lulusan seperti tadi, ya ini mata kuliah yang harus Anda tempuh, ya, selama 4 tahun. Nah, untuk mata kuliah di tahun-tahun pertama, masih mata kuliah umum, ya, disebut dengan MKDU. Ya, mata kuliah khusus umum, mata kuliah yang ya semuanya mengampu ini. Semua prodi informatika, prodi industri, dan elektro harus mengambil mata kuliah ini. Jadi mungkin mirip ketika Anda SMK dan SMA lagi ya. Jadi ini masih mata kuliah dasar. Nah, yang khusus ke informatika nanti Anda ada pengantar teknik informatika di semester 1. Ada logika matematika, dan ada ICT. Di semester 2 nanti Anda sudah belajar algoritma dan pemrograman, ada struktur data, sistem operasi. Nah ini untuk yang khusus ke informatika. Nah mulai dari semester 3, ini kelewat ya, mulai dari semester 3 baru lebih banyak ke program studi, baru lebih banyak mata kuliah yang informatikanya ya. Jadi di sini Anda yang harus benar-benar bisa menguasainya ya. Supaya Anda di akhir bisa membuat tugas akhir ya. Nah, ini saya tidak akan detailkan satu-satu ya. Nah, di sini bisa kelihatan semester 3 dan semester 4, apalagi semester 3 masih ada yang umum. Di sini bisa dilihat ada yang kodenya UIN, ini versi umum. Tadi dikatakan universitas kita adalah universitas Islam, jadi Islamnya sampai 3 kali. Jadi Anda belajar agama sampai 3 semester. Ya. Lalu Anda harus belajar statistik juga, harus belajar, karena dasar informatika itu basic matematik Anda harus kuat. Nah, jadi Anda belajar lagi kalkulus, matrik, dan yang lainnya. Itu tujuannya untuk ke programming Anda nanti lebih kuat ya. Nah, apakah yang dari SMK kemarin belajar matematik? Tidak. Kalau SMA pasti belajar matematik kan? Matematik, kalkulus, belajar kan? Dari SMK jarang matematik, Bu. Nah, Jarang itu matematik. jarang. Udah pas kelas 2 jarang. Oh, udah kelas 2, Jarang, kelas 1 Bu. saja ya. SMA Berarti sering, Anda Bu. kembali ya. SMA sering. Ya, SMA SMA sering. sering. Maksudnya kelas 2, 3 tuh
Jadi Sering, Anda Bu. jangan kaget juga ya, nanti di Cuma nggak ngerti informatika doang. basicnya adalah Anda harus menguasai matematika juga, ya. Aduh, Bu, Ya. abot. Nah, nanti di semester 5 dan semester 6 ini semuanya sudah mata kuliah prodi semua, tidak ada lagi yang umum kecuali KKN. Ya, nanti Anda di semester 5 ada KKN. Ada yang tahu apa itu KKN? Ini pernah Kuliah kerja nyata. viral nih KKN. Ya, masih ingat yang viral apa? KKN Desa KKN Ponari ya? Kenari. Desa Kenari. Ya, mudah-mudahan Dan nanti penariman. ada KKN tidak seperti itu Bu, ya. mau tanya, Bu. Nah, ini nanti Kalau ya, KKN-nya nanti kemana, Bu? tergantung. Nanti pas angkatan Anda desanya pilih desa yang mana gitu. Tapi ya sekitar Jawa Barat saja. Kalau bisa dekat dari Bandung. Gitu. Tapi yang bukan NTB. Ongkos ke sananya mahal. Oh iya, Bu. Jawa Barat saja Terima kasih, ya. Bu. Itu berkelompok ya, Bu? Ya, kelompok. Oh. Ya. Berapa orang satu kelompoknya, Bu? Berapa orang itu nanti ya diatur aja nanti. Itu masih jauh Juga ya. belum ya, Bu. Kan cuma nanya. Ya, pastinya berkelompok dan biasanya kelompoknya besar ya. Jadi ya kita 5 sampai 10 orang satu kelompoknya. Nah, ini semester 5 dan 6 untuk detailnya saya nggak usah jelasin detail satu-satu lah ya. Nanti Anda lihat saja lagi ya. Nah, di sini Anda sampai semester 8, 7 dan 8 ini sudah tidak terlalu banyak mata kuliah, tapi mata kuliahnya adalah mata kuliah yang inti prodi dan mungkin mulai banyak tugas, lebih berat mata kuliahnya ya. Nah, semester 7 Anda ngambil kerja praktek, ada kuliah minat 1, kuliah minat 2. Nah, di sini pilihan. Anda tertarik ke pilihan mana? Nah, di semester 8 juga ada tugas akhir. Ini akhir dari kuliah Anda. Produk akhir Anda adalah tugas akhir. Nah, di sini bisa dilihat ada kuliah minat 1, ada kuliah minat 2. Nah, kuliah minat di sini maksudnya Anda bisa milih, Anda tertarik mau kemana. Nah, ini kuliah minatnya. Ya. Jadi di sini Anda lebih tertarik ke konsentrasi untuk kurikulum ini. Konsentrasinya ada 2, Enterprise System dan Intelligent System. Ya. Enterprise System ini lebih ke perancangan perangkat lunak untuk perusahaan yang lebih besar. Nah, ini contoh-contohnya ada cloud computing, Anda yang tertarik tentang cloud computing, tentang e-business. Ada yang intelligent system. Nah, intelligent system ini lebih ke artificial intelligence. Lebih ke umpamanya data mining. Anda pernah dengar data mining, ada data science, dan yang lainnya. Ini lebih ke robotik juga. Ya. Nah, nanti Anda bisa pilih, Anda tertarik ke pilihan yang mana. Nah, ini untuk kurikulum ya, ini hanya sekilas, jadi jangan bayangannya terlalu berat dulu ya. Ini hanya sekilas dulu, kira-kira nanti kita mau belajar apa gitu. Jadi jangan langsung pikir yang berat-berat dulu, sekarang masih pengenalan ya. Oh iya, untuk kurikulum, ini sebenarnya kita lagi merencanakan untuk kurikulum merdeka ya. Pernah dengar kurikulum merdeka? Belum. Jadi kurikulum merdeka itu adalah Anda dikasih kesempatan untuk bisa mengambil mata kuliah di prodi lain di satu universitas. Umpamanya satu universitas Uninus, Anda mau ngambil kuliah di prodi teknik industri, ngambil di teknik elektro, atau Anda malah tertarik ke pendidikan matematika nih, pengen belajar di pendidikan matematika. Nah, itu bisa. Enggak, Bu, enggak mau matematika. Nah, selain bisa itu juga, Anda bisa juga tertarik umpamanya ingin belajar di perguruan tinggi yang lain. Jadi kurikulum merdeka adalah Anda bisa memilih belajar di perguruan tinggi yang lain dengan syarat perguruan tinggi tersebut sudah kerjasama dengan Uninus. Nah, kita sekarang lagi merancang kurikulum seperti itu. Sehingga dan mau menentukan mau kerjasama dengan siapa juga, perguruan tinggi mana.
Nah, hingga nanti Anda bisa ya belajar di perguruan tinggi yang lain ya. Nah, satu lagi Anda bisa magang. Jadi satu semester itu Anda magang saja, nggak usah kuliah, tapi magang di yang sudah bekerja sama dengan Uninus. Jadi magang Anda dianggap itu sebagai nilai kuliah. Nah, itu rencananya akan diterapkan di tahun depan. Nah, Anda mudah-mudahan Anda nanti bisa mengikuti kurikulum Merdeka ini. Jadi itu untuk kemajuan Anda. Lebih banyak ke kalau ikut magang berarti Anda lebih banyak langsung praktek. Praktek saja langsung ke lapangan. Jadi itu lebih baik ya. Nah, sekilas tentang kurikulum, sekarang kita santai lagi tentang siapa saja sih di Prodi Teknik Informatika. Ya. Saya sendiri sebagai ketua Prodi. Ya. Lalu ini yang berikutnya Sekretaris Prodi, Bu Siti mungkin sudah kenal semua ya, karena Bu Siti ini yang selalu mewawancara untuk mahasiswa baru ya. Rata-rata di wawancara sama Bu Kenal Siti ya. banget, Bu. Hai. Ya. Aduh, Ibu. Ya. Bosen Ya, kayak Bu Siti ini keahliannya di multimedia nih, yang Bu, jago buat ajarin nih, Bu. multimedia. Oh, Bu bisa ajarin, Bu. Aduh. Ajarin ya, atuh. yang buat animasi, ya entertainment dan Fotografer. yang lainnya Bu Siti nih ya. Aku Bu Ajarin pengen jadi langsung. artis, Bu. Lalu Ajarin ada langsung, Bu. di sini ada Teknik Informatika ya. Ada Epul? Coba. Nah, ini ada Teknik Informatika. Jadi setiap urusan administrasi Anda itu nanti paling sering berurusan sama Teknik Informatika. Anda harus dekatin ya, Teknik Informatika siapa, Anda harus cari nomornya siapa. Nanti masalah urusan administrasi Anda selalu ke Teknik Prodi Informatika. Jangan sampai tidak kenal ya. Lalu berikutnya ada teknisi laboran sekaligus koordinator asisten, yaitu Jejen ya. Ini Jejen masih belum alumni ya, Jejen mahasiswa tingkat akhir ya, yang lagi tugas akhir di Uninus, di Informatika, dijadikan teknisi laboran dan sekaligus asisten praktikum. Jadi nanti yang mengelola asisten Anda kan nanti ada praktikum nih. Nah, ini dikoordinasi sama Jejen. Nah, ini berikutnya yaitu dosen tetap di Prodi Teknik Informatika. Nah, ini adalah dosen-dosen yang menjadi dosen wali Anda nanti yang bisa menjadi pembimbing tugas akhir, pembimbing KP, pembimbing KKN, dan dosen-dosen yang selalu mengajar, selalu ketemu Anda nih dari semester 1 sampai semester 8 minimal biasanya selalu mengajar mata kuliah. Ya. Nah, yang pertama tadi Pak Zarkasi ya. Pak Zarkasi ini spesialisasi di cyber security dan di jaringan. Kalau Anda mau tugas akhirnya tentang cyber security, cyber jaringan dan yang lainnya bisa ke Pak Zarkasi. Ada Pak Zarkasi? Nah, tadi yang ada ya, sudah off ya. Yang tadi ya, Pak Zarkasi yang tadi doa ya. Nah, sekarang ada Bu Ani ya. Bu Ani ini sama spesialisasinya cyber security dan perancangan sistem. Ya. Perancangan sistem, kalau untuk kuliahnya ini lebih ke matematika dan teknik kompilasi, macam-macam. Tiap semester nanti Anda akan ketemu dengan dosen-dosen ini. Lalu ada Pak Sucipto, ya spesialisasi. Nah, kalau Anda mau tertarik ke basis data, ini Pak Cipto. Lalu mau tentang web, Pak Cipto juga. Lalu tentang nih GIS ya. Ada yang tahu GIS? Ada yang pernah kenal GIS? Ini adalah aplikasi tentang peta, pemetaan ya. Nah, ini ahlinya juga Pak Cipto. Nah, ini dosen wali mahasiswa baru ada Pak Cipto ya? Jadi ada dosennya juga Pak Cipto.
Nah, ini ada dosen tetap lain juga, yaitu Pak Faiz. Nah, ini dosen wali untuk 2020 itu Pak Cipto dan Pak Faiz ya dibagi. Pak Faiz ini spesialisasinya di keamanan data dan model jaringan. Lalu ada Pak Isbandi. Pak Isbandi ini spesialisasinya lebih ke artificial intelligence dan data mining. Nah, ini yang lagi tren sekarang. Anda kalau mau tugas akhir tertarik tentang data mining, artificial intelligence, bisa diskusi dengan Pak Isbandi. Ini dosen-dosen yang tetap di Prodi Informatika, dosen-dosen yang akan selalu ketemu Anda. Nanti ya, di setiap semester selalu ada. Nah, selain itu ada juga dosen yang mengajar mata kuliah khusus di Prodi Teknik Informatika, mata kuliah Prodi ya. Ada dosen metode numerik, ada Pak Sulistyo Aris. Nah, ini kebetulan alumni dari IF Uninus juga. Tadi Anda bisa lihat di videonya. Ada dosen manajemen proyek TI, Pak Iqmal Wiawan. Lalu ada dosen struktur data, Bu Isni Anissa. Ya. Nah, ini dosen-dosen yang nanti ketemu Anda juga, sering ketemu juga di sampai akhir, yang mengajarnya sampai semester 8. Ini dosen-dosen yang selalu ketemu di Prodi Informatika. Nah, selain itu Anda juga ketemu dosen yang disebut dengan MKDU. Dosen-dosen yang ketemu di semester 1, 2, dan 3 saja. Ada dosen ICT, nah tadi sudah kenal ya, tadi ada Bu Rafika, ada dosen statistik, Pak Tombak, ada bahasa Indonesia, ada dosen kimia, Bu Ajeng, ya. Lalu, nah ini banyak ya, saya nggak usah detailkan satu-satu. Nah ini banyaknya ya, Anda lihat kira-kira mudah-mudah semua ya dosennya, muda dan berpengalaman semua ini dosennya ya. Nah ini nanti pengajarannya berkualitas dan bermutu. Untuk semua dosen ini semuanya berpengalaman. Nah, tadi di informatika selalu ada tridharma perguruan tinggi. Yang pertama pengabdian. Kita sudah melakukan pelatihan, Prodi Informatika sudah melakukan pelatihan implementasi IPTEK di kalangan masyarakat, ya, yaitu di Kelurahan Margasari. Di Kelurahan Margasari. Nah, ini tahun kemarin ya, bukan tahun kemarin, Februari 2020 ya. Lalu berikutnya kita juga sudah melakukan ada workshop penyusunan proposal ya. Jadi ada penelitian-penelitian dosen nanti yang di workshopkan lalu diimplementasikan. Dosen-dosen informatika juga sudah terlibat dalam penelitian. Lalu ada pendidikan, ya proses belajar mengajar ini selalu dilakukan. Nah, kerjasama, tadi kan ada tujuannya kerjasama. Nah, Prodi Informatika yang pertama sudah kerjasama dengan pembentukan TUK sertifikasi LSP. Ya. Jadi kita kemarin ya, masih bulan ini ya, September, masih bulan ini, di awal bulan kemarin kita sudah melakukan sertifikasi dengan skema jaringan komputer dan skema analisis dengan bekerja sama dengan LSP Teknologi Informasi ya. Jadi kedepannya tiap tahun akan ada sertifikasi. Diharapkan Anda yang dari SMK nih, SMK TKJ itu nanti bisa melakukan sertifikasi LSP khusus untuk skema jaringan komputer. Tapi untuk skema data analis ini nanti ketika Anda sudah semester 7 atau semester 8. Karena ini orang yang sudah bisa membuat program. Nah, selain itu, Prodi Informatika sudah bekerja sama dengan perusahaan IT Bintang Inspira Teknologi yang berada di Sukaluyu. Jadi nanti Anda bisa umpamanya mau kerja praktek nih. Nah, Anda bisa kerja praktek di sini,
Ya, syaratnya tadi Anda sudah memang layak untuk nanti dites juga ya, layak untuk kerja praktek di sana. Anda harus kompeten, Anda harus ya bisa. Selain itu, kita juga sudah bekerja sama dengan perusahaan IT yaitu Biro Tekno. Nah, Biro Tekno ini dekat dari Uninus, yaitu di Soekarno-Hatta. Ini perusahaan-perusahaan yang bisa menjadi, mungkin saja Anda praktikumnya juga langsung ke sana ya. Jadi Anda kunjungan ke sana untuk praktikum. Nah, setelah itu ada prestasi-prestasi dari mahasiswa IF apa sih? Nah, di sini saya cantumkan prestasi yang nasional ya, levelnya sudah Indonesia, satu Indonesia. Itu pertama Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional PIMNAS di tahun 2016. Ya, ini ke Jogja. Ya. Ini menang dalam tentang wirausaha pembuatan ayam soang. Ya. Nah, jadi jangan pesimis, Anda juga bisa maju ke dalam tingkat nasional. Nah, ini ada juga kegiatan Expo Kewirausahaan Mahasiswa di tahun 2019, yaitu di Batam. Ya. Ini mahasiswa-mahasiswanya masih sama dengan, sebagian masih sama dengan yang kemarin di Jogja. Dikembangkan lagi bisnisnya, usahanya, wirausahaannya, dan ikut lagi ke Batam. Nah, itu yang kemarin, 2018, 2019. Yang terbaru juga, nah, sepertinya langganan untuk teknik informatika ya, menang KBMI 2020, dari 2018, 2019, sekarang 2020 juga menang, yaitu Zandira Hijab, yang bisnis usaha hijab oleh Firman Firdaus, Zainab Karbala, dan Anwar Irawan. Lalu ada juga PKM 5 bidang. Nah, ini PKM 5 bidang ini dengan gabungan dengan prodi lain juga. Nah, ini teknik informatika dengan pendidikan matematika. Kenapa tadi dikatakan basic informatika itu harus dasar matematikanya lebih kuat. Jadi makanya kita sering kerjasamanya dengan prodi matematika. Ya. Jadi ini dengan prodi yang lain. Ini membuat pengembangan bahan ajar materi bangun ruang melalui geometri with augmented reality untuk meningkatkan kemampuan spatial reasoning peserta didik. Nah, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Ini menurut Nelson Mandela. Apakah Anda setuju? Setuju banget, Setuju, Bu. Bu. Setuju. Setuju pisan. Setuju pisan. Setuju pisan. Jadi apa? Kalau Anda setuju, berarti Anda harus apa? Belajar, berpendidikan, jadi harus serius, belajar, mencari ilmu, itu harus serius. Karena itu bisa mengubah, jangan mengubah dia, mulai dari diri sendiri Anda saja. Mulai dari sikap Anda dan yang lainnya. Ya. Berikutnya mau pertanyaan dulu atau berbagi cerita bersama alumni? Bagaimana? Berikutnya sesinya adalah berbagi cerita bersama alumni. Silakan Bu Siti, apakah sudah ada alumninya? Nanti terima di kasih. akhir saja ya pertanyaannya ya. Ya, terima kasih Bu Kaprodi. Tadi itu pas sesi pagi, Pak Heri sama Pak Aris sudah gabung. Nah, tapi sekarang di sesi ini saya belum lihat Pak Heri sama Pak Aris. Sebentar ya, saya lihat dulu di partisipasinya. Nah. Ya, belum ada ya, belum gabung. Belum gabung ya? Belum gabung. Oh, nggak gabung lagi ya? Kita sapa dulu para dosen-dosen di sini, ya. Kita sapa. Coba kalau ada dosen tetapnya, ini saja perkenalan dosen tetap aja ya. Dosen informatika. Ada dosen-dosen di sini yang sudah gabung. Ada, saya sapa dulu nih. Mana ya? Sebentar. Oh, ada ini nih, ada Ketua Hima juga nih ya. Ketua Hima TIP yang kemarin baru kepilih tuh, Kang Adi Surya, ada ya.
Halo Kang Adi. Nggak Iya, kedengeran. Bu. Ada Bu Ajeng. Halo Bu Ajeng. Ya, Hai. coba kenalan dulu Bu Ajeng. Ya, mungkin Bu Ajeng memberikan sepatah kata. Hai Bu Ajeng. Oke. Sudah tidur kayaknya, Bu. Enggak. Ada kok orangnya di sini. Iya. Oke, ada sebentar. Set. Nih, ada Kang Epul. Kang Epul, halo. Assalamualaikum. Kang Epul. Iya. Halo Kang Epul. Coba diaktifkan videonya. Salam kenal Kang Epul. Kang Epul, bisa dengar suara saya? Kang Epul ini Tendik Prodi Informatika ya. Coba ini Kang Epulnya memberikan sepatah kata dulu. Nih. Mana Kang Epul? Ayo jangan nyumpet tuh. Mana? Oke, Kak. Ada Kang Epul? Kang Jejen ada? Udah pada tidur, Bu. Pak Iqmal, hai. Pak Iqmal standby terus dari tadi. Ya. Thank you. Halo Bu Siti. Oh, Pak Halo, Bu Siti. Iqmal. Pak Iqmal nih yang tadi diperkenalkan dari praktisi nih, yang punya PT BIT. Sedikit berbagi cerita dong Pak Iqmal nih, bagaimana sih sebetulnya harapan output dari informatika? Ya sedikit berbagi ini aja ya, berbagi pengalaman aja ke mahasiswa semua, bahwa teknik informatika itu intinya adalah tidak hanya tahu dan mahir menggunakan komputer, tapi juga tahu bagaimana komputer itu hidup. Tahu komputer itu berproses. Nah, sehingga bisa dimanfaatkan di berbagai lini kehidupan yang ada di sekitar kita gitu ya. Jadi kalau misalnya informatika hanya bisa menggunakan komputer saja, itu nanti terlalu mengkecilkan ruang belajarnya gitu. Padahal informatika ini sangat luas. Kata Bu Yeni tadi ada hubungan dengan matematika, dengan statistik dan berbagai macam gitu ya. Nah, di sini juga akan ada berbagai macam mata kuliah yang spesifik dan merujuk ke dunia informatika, terutama khususnya adalah ilmu komputer. Nah, kebetulan saya bekerja sama juga dengan pihak dari Fakultas Teknik Uninus. Saya dari perwakilan dari PT BIT sebagai rekanan bisnis. Jadi nanti mahasiswa atau adik-adik yang mau bergabung untuk prakerin ataupun bekerja di kita sangat terbuka untuk itu. Kita bisa bekerja sama di dunia ini link and match, dunia pendidikan dan dunia industri. Kurang lebih seperti itu, Bu Siti. Oke, terima kasih Pak Iqmal. Nih, sebentar lagi Pak Heri juga akan gabung ya bersama kita. Oke, sedikit tanya jawab. Dulu silahkan adik-adik yang mau bertanya. Oh, ini Pak Heri sudah gabung deh. Oke. Oke, Pak Heri ini sudah gabung ya. Sebentar. Dalam hitungan ketiga, jeng jeng jeng. Oke, Pak Heri, selamat datang Pak Heri. Pak Heri ini adalah alumni informatika tahun 86. Beliau ini sudah mempunyai usaha ya, usaha yang sangat berkembang sekali. Sudah simatupang siang malam tunggu panggilan dari Sabang sampai Merauke. Masya Allah sekali. Oke, langsung saja Pak Heri. Karena ini sulit banget jadwal beliau ini, Pak Heri ini sangat sibuk sekali. Jadi apa namanya tadi juga untuk konfirmasinya juga lumayan ya. Mangga langsung Pak Heri silahkan memberikan motivasi, semangat bagaimana kuliah di Uninus dan bagaimana nanti untuk berkompetensi di dunia industri. Mangga Pak Heri silahkan. Baik, terima kasih sudah diajak bergabung. Suara saya dengar? Ada? Keren, Pak. Ya, dengar Pak. Dengar, Pak. Alhamdulillah.
Sorry, tadi sempat gabung pagi terus keluar dulu karena ada recon yang lain. Ini semua aktif atau gabung? Masih Ini apa, sudah fakultas teknik semua informatika, atau? Pak. Sudah informatika. Oh, sudah informatika. Ya, tapi ada sebagian yang memang kelas karyawan tidak bisa gabung. Ada sekitar 10 orang. Oke. Ini 65 peserta nih mahasiswa baru semua atau? Lihat dari sini yang hadir 65 peserta ya, Bu ya? Kalau di Ada dosen ya. ada dosen juga. Itu dosen. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. ya, selamat siang. Masih jam 10 ya, selamat siang buat teman-teman semua. Ini angkatan 2020 ya, teknologi informatika. Cukup jauh dari saya angkatan 86 ya. Masih lumayan jauh. Baik, saya hanya sampaikan beberapa informasi aja buat teman-teman semua. Ya, selamat datang di kampus Inunus jurusan informatika. Kebetulan saya dulu dari kampus Inunus itu tahun 90. Ini sedikit cerita tentang karir saya. Saya diterima pertama kali kerja di Multipolar. Ya, tahun 90 itu Multipolar itu perusahaan IT nasional yang paling besar ya. Yang grupnya Lipo. Ya, sekarang masih ada di Karawaci. Kemudian tahun 94 saya gabung dengan British American Tobacco. Ya, itu perusahaan multinasional. Itu sampai saya terakhir tahun berapa ya? Tahun 2000, cukup lama lah, 15 tahun saya di sana. Ya, kemudian saya gabung dengan salah satu perusahaan Belanda Jerman di Bali, ya, Software House. Ya, kemudian setelah itu saya kembali ke Jakarta di salah satu perusahaan Jepang selama 2,5 tahun. Nah, setelah itu saya jadi konsultan, ya, lebih banyak di konsultan, punya usaha sendiri. Jadi pertama jadi konsultannya Kementerian Kominfo sampai hari ini, ya, 2011 itu, saya lupa 2011 atau 2012 ya, saya lupa 2011 mungkin. Saya digabung dengan tim e-government Indonesia di Kementerian Kominfo. Jadi kita keliling lah e-government ya dari Aceh sampai Papua, muter-muter. Itu mencoba membantu Pemda, pemerintah daerah supaya membangun IT-nya. Nah, dari itu pengalaman yang bagus buat saya, kelihatan bahwa kebutuhan tenaga informatika itu sangat dibutuhkan di daerah. Ya, saya sering jumpa itu di daerah-daerah itu masih banyak Pemda yang tidak mempunyai tenaga informatika. Ya, jadi ini suaranya masih ada suara bayi. Ya, mohon diingatkan ya adik-adik semuanya. Ya. Jadi di daerah itu, pemerintah daerah itu sangat membutuhkan tenaga informatika ya. Jadi banyak sekali di dinas kominfo mereka itu dulu masih gabung dengan perhubungan, itu diisi oleh orang-orang non IT, sehingga kesulitan untuk mengimplementasikan e-government saat itu ya, electronic government ya, lebih banyak diatur oleh vendor-vendor atau pihak ketiga yang punya kepentingan produk tentunya gitu ya, sehingga layanan pemerintah saat itu masih rendah. Bahkan kita itu tahun 2011 itu ya, tingkat kita Indonesia di level Asia Tenggara itu waktu itu jauh di atas Vietnam tahun 2011 ya. 2014, 2015 itu kita hanya 3 level di bawah kita Vietnam. Jadi kita tuh sangat bukannya kita nggak bergerak, tapi negara lain tuh bergerak sangat cepat sekali IT-nya, ya, untuk pemerintahan ya, bagi swasta. Nah, ini juga sebagai tantangan buat kita semua ya yang fokus di
jurusan IT ya di Indonesia bahwa persaingan itu bukan hanya global saja sekarang. Kita bersaing secara bukan secara lokal tapi global. Ya. Saya nggak tahu lagi sekarang tuh level kita di mana gitu di Asia Tenggara. Ya, untuk Indonesia. Tapi kalau lihat dari 2015 kita hanya beda 3 level dari Vietnam. Saya yakin sekarang ini kalau diukur mungkin kita selevel dengan Vietnam. Ya. Anda bisa bayangin negara sebesar ini, Indonesia ini, government-nya itu hanya selevel Vietnam gitu. Padahal Vietnam merdeka tahun berapa? Kita sudah merdeka selama 75 tahun nih sekarang ini ya. Kita masih banyak ketinggalan di dalam teknologi informatika. Khususnya IT ya, sistem informasi dan sebagainya. Nah, tahun 2017, Kominfo membuat suatu gerakan namanya Smart City Indonesia gitu ya. Saya termasuk salah satu tim Kementerian Kominfo untuk menjadi implementasi pendamping Smart City nasional sampai hari ini. Ya, nanti akhir bulan Desember ini kita akan melakukan assessment terhadap kawasan pariwisata se-Indonesia. Ya, di sini juga saya lihat, saya kembali keliling-keliling daerah ya untuk melihat kesiapan readiness-nya kita melakukan Smart City. Kita masih di bawah, kita masih pemula gitu ya, untuk Smart City. Ya, karena Smart City itu sudah orang udah smart people udah bagus, lingkungannya udah bagus, smart ya. Nah, kita Indonesia masih baru mau mulai. Ya, dibanding negara-negara Asia Tenggara, kita masih ketinggalan. Ya. Nah, kalau kita bicara Smart City, karena saya sekarang aktif di pendampingan Smart City nasional, Smart City itu juga bukan hanya IT ya, IT bukan Smart City, tapi juga teknologi yang lain. Nah, kita ini, Anda semua yang baru gabung dengan Fakultas Teknik Informatika Uninus, ini punya tantangan yang besar untuk ke depan. Ya, peran IT sangat dibutuhkan sekarang. Ya, nah IT seperti apa yang dibutuhkan sekarang nanti ke depannya? Ya, nah kebetulan saya juga sekarang punya LSP ya, Lembaga Sertifikasi Profesi, itu lisensinya dari BNSP. Ya, kalau kita lihat ke depan, ya orang-orang IT apa yang dibutuhkan itu seperti orang data analis. Ya, jadi data manajemen itu sangat dibutuhkan nanti ke depan. Kemudian IT security, ya sekarang Anda lihatlah semua serba digital. Ya, nah security IT itu sangat dibutuhkan. Ya, saya saat ini sedang proses pengajuan dengan Badan Cyber Nasional untuk menjadi LSP pertama untuk melakukan kompetensi security. Kalau ini jadi bisa lolos saya bulan ini gitu ya. Ya, saya bisa saja menerapkan skema ini yang level bawah, level untuk mahasiswa itu di Uninus pertama kali. Saya bisa terapkan itu di Uninus pertama kali, dan Anda mungkin salah satu mahasiswa akan menjadi percobaan untuk masuk di situ. Ya, nah ini kira-kira peluang IT ya, karir Anda ke depan. Jadi masih terbuka. Sekali ya Pak. Sekarang ini luar biasa. Ya. Sekali. Iya, aduh Pak Heri, terima kasih banyak pengalamannya, berbaginya. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi motivasi tentunya buat adik-adik mahasiswa baru. Ya. Amin, amin. Terima kasih sekali lagi Pak Heri. Oke. Gimana adik-adik? Makin semangat dong ya. Udah nggak sabar kayaknya pengen masuk ke kuliah efektif ini ya, di informatika nih ya. Pak Heri, sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Ditunggu kedatangannya kembali di Uninus, Pak Heri. Katanya Pak Heri tadi lagi online juga ya, jadi pembicara juga. Ya, dipersilahkan kalau misalnya Pak Heri mau kembali ke acara yang sebelumnya. Iya, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf ya, mohon maaf nggak bisa nggak lanjut. apa-apa Pak Heri. Aduh, terima kasih banyak atas terima kasih banyak semua. Semua. Ya, assalamualaikum. Saya pamit ya. Ya. Terima kasih. Ya, oke. Selanjutnya sudah gabung ada Pak Cipto, ada Pak Aris. Nih.
Ada Pak Cipto. Hai Pak Cipto, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, Bapak ini semuanya terus Pak, aktifin dong videonya Pak. Ah. Oke, Pak Cipto ini ya, ini senior sekali di informatika. Beliau ini merupakan panutan di informatika. Sedikit motivasi dong Pak, nih buat adik-adik mahasiswa baru informatika, mangga. Yang lebih senior tuh Bu, Pak Aris Bu. Oh iya Pak Aris, ntar Pak Aris udah Pak Cipto. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Siti ya. Terima kasih juga tadi Pak Heri, ada Pak Aris juga yang sudah bergabung di Zoom ini. Ya. Alumni-alumni yang sudah sukses ya, masih melibatkan waktu walaupun sibuk semua. Ya. Terima kasih sekali lagi Mas Aris. Tadi Pak Heri juga sudah bergabung. Sebetulnya tadi saya sudah bergabung dari jam 8 Bu nih. Aduh. Ya, tadi pas sempat putus. Ya, salam dari Jogja ini. Oh, iya, Masya Allah, dari Jogja ini. Bapak keliling terus? Ya, cuma harus tes rapid kalau ada mau keliling-keliling. Ya. Jadi sementara jaga kesehatan, ya. Jaga kesehatan, semangat, ya. Pesan pertama ya, yakin bahwa ini adalah jalan yang terbaik ya dari Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan di Uninus gitu. Jadi jangan ragu-ragu lagi untuk belajar ya. Bahwa ini adalah jalan yang terbaik, takdir yang terbaik ya, kita dipertemukan. Jadi harus belajar dengan semangat ya. Jangan mikir yang lain-lain, pokoknya semangat belajar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya maksimalkan waktunya. Ya, ini kan berat karena masih online. Ya, yang biasanya bangunnya siang harus belajar pagi-pagi. Nah, jadi jangan banyak begadang. Siap-siap untuk kuliah pagi, ada yang kuliah jam 7, jam 8. Jadi maksimalin. Ya, yang masih sering begadang, ya, karena kemarin-kemarin bisa tidur kapan aja, sekolah online, terus liburnya panjang. Sekarang sudah mulai masuk, jadi harus mulai belajar. Ya. Jadi jangan ada alasan, apalagi sekarang ada tunjangan ya, nanti coba tanyakan ke Bu Siti, masalah tunjangannya seperti apa untuk kuota dan pulsanya, Bu. Ya. Iya. Terus ya nanti. Semuanya japri saya, Pak, habis ini, Pak. Ya. Nanti kalau enggak, minta sama Mas Aris tuh untuk kuotanya. Udah ini langsung bisa. Ya. Jadi jangan nanti ada alasan, Pak kita nggak bisa online, terus Pak kita nggak bisa dapat materi kuliah dan yang lain-lain ya. Jadi nanti gimana caranya materi bisa di-download, bisa didistribusikan ke teman-teman, ke adik-adik semuanya, ya bisa belajar lebih maksimal di rumah. Ya referensi sekarang banyak, YouTube banyak, internet ada. Ya kalau kemarin kuotanya internetnya buat TikTok aja, ya buat YouTube aja, sekarang diganti buat belajar. Ya, kalau ada kesulitan tentang pelajaran, ya bisa kontak-kontak kita. Ya, bagusnya seperti apa belajarnya. Nah, yang terakhir ini sebetulnya masih ada beberapa hari ini, Bu, ya sampai besok malam. Kalau ada yang bisa startup, ya punya startup, punya aplikasi yang sudah pernah berjalan, ya nanti kontak-kontak kita supaya bisa diusulkan untuk lomba untuk bersaing di tingkat nasional nih. Ya. Semoga nanti kita bisa bertemu di lain waktu ya. Terus yang punya wirausaha, ya punya usaha-usaha nanti dimaksimalkan supaya bisa tahun depan dimulainya dari sekarang dibina supaya bisa ikut pentas juga di tingkat nasional supaya dapat hibah
yang punya usaha-usaha di rumah, ya, punya bisnis, ya, yang unik-unik, itu juga bisa dirintis dari sekarang, dimaksimalkan supaya nanti tahun depan bisa ikut ajang kompetisi di tingkat nasional. Saya kira itu pesannya, Bu. Nanti kita bisa diskusi luar biasa ya. sekali, Pak Cipta. Terima kasih banyak. Iya, salam hangat buat semua sahabat di Jogja. Iya, ini ada direktur dari Podomoro di sini, Bu, satu kamar nih. Oh gitu. Kalau Bapak tuh sekarang di Jogja, ntar malam tuh udah kemana lagi gitu ya? Iya, nanti malam di sana udah di Bandung lagi. Di Bandung, terus nanti ngechat sore, tahu-taunya udah di sini lagi. Iya, besok di Bogor, Bu. Oke, Ya. terima kasih, sukses Ya. Bapak, semoga Ya, terima kasih, Bu. Salam buat semuanya. Ya, makasih banyak Pak Ya. Cipta. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Mas Aris, makasih Mas Aris. Ya, oke, sekarang nih kepada Pak Aris. Lagi sibuk ya, tadi lagi online, ngisi juga acara yang lain ya. Oke, udah kok, udah selesai. Nggak apa-apa, Bu. Oke, langsung saja apa ini? Pak Saya Aris ngapain nih, Bu? kasih motivasi Oh. pengalaman cerita bagaimana bidang informatika. Terus sekarang Pak Aris lagi doktoral di Universitas Indonesia. Luar biasa sekali Pak Aris. Langsung mangga Pak Aris. Oh iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, adik-adik ya. Sebetulnya anak-anak nih, anak-anak saya juga. Anak saya juga seumuran-seumuran teman-teman ini kan semuanya. Jadi saya itu teknik informatika juga, angkatan tahun 88 saya. Jadi angkatan tahun 88 saya masuk Uninus. Ya kenapa waktu itu kan saya juga keterima di tempat lain lah. Di negeri juga keterima, waktu Sipenmaru, waktu zaman saya. Tapi saya nggak tahu, insting saya adalah dunia IT itu bakalan bagus. Jadinya saya milih teknik informatika Uninus. Nah terus kemudian, ini yang cerita lucu. Di keluarga saya itu SMP, SMA itu tidak pernah dapat ranking. Saya pengen dapat ranking deh. Gitu. Nah makanya saya di Uninus tuh saya sungguh-sungguh waktu itu. Nah terus prestasinya apa waktu di Uninus? Saya pernah, kalau di organisasi, saya pernah jadi ketua himpunan mahasiswa, tahun berapa saya lupa ya, tahun sekitar 89 atau berapalah, tahun 90-an, sekitar segitu, himpunan informatika. Terus saya tahun 92 itu kalau nggak salah jadi mahasiswa berprestasi. Jadi di Uninus itu ada mahasiswa berprestasi, itu dilombain seluruh fakultas. Waktu itu saya juara 2, juara satunya itu teman dari Fakultas Pertanian. Nah, dari juara 2 itu mahasiswa berprestasi, saya dapat beasiswa Jarum Super. Saya dapat beasiswa Jarum Super 2 semester di sana. Nah, waktu kuliah saya lebih banyak memanfaatkan mengembangkan jaringan. Nih, teman-teman ya. Ini kuncinya. Kuncinya adalah kuliah itu sebetulnya jangan hanya kuliah pulang, tapi harus mengembangkan jaringan. Jadi masa kuliah itu adalah masa paling bagus untuk mengembangkan jaringan sama untuk mempromosikan diri. Siap Pak dosen. Ya, waduh. Nah terus waktu itu saya banyak bergaul dengan anak-anak ITB maupun anak-anak UI. Jadi waktu itu kan sering ada pertemuan himpunan mahasiswa komputer atau informatika seluruh Indonesia. Jadi berbagai universitas di seluruh Indonesia itu ketemu himpunannya. Nah, itu saya manfaatin. Jadi akhirnya saya itu punya channel-channel anak-anak ITB, anak-anak UI, anak-anak UGM, anak-anak ITS, dan sebagainya. Nah, itu ternyata prospeknya bagus banget nanti buat kita kerja. Nah, saya waktu itu udah lulus 92, belum dapat ijazah, tapi langsung kerja. Waktu itu di Bulog saya, langsung kerja. Di Bulog, nah saya mungkin kan kalau lulus tahun ijazah saya tertanggal sih 1993, kalau sekarang kan udah sekitar 27 tahun ya. 27 tahun tuh saya pindah-pindah kerja mungkin lebih dari 8 perusahaan. Bapak kok pindah-pindah? Iya,
karena saking gampangnya nyari pekerjaan mungkin ya. Alhamdulillah bagi saya. Nah, padahal saya lulusan Uninus gitu kan di situ. Jadi itu teman-teman. Jadi yang perlu dipegang adalah teman-teman walaupun misalkan Uninus, bukan walaupun, tapi memang Uninus itu menurut saya kan sekarang kan saya dikasih jatah ngajar nih. Pas kemarin pas saya ngeliat fasilitas e-learning-nya lumayan bagus walaupun baru diimplementasikan. Pakai e-learning kan namanya Moodle, open source Moodle kan. Nah, di UI pun juga pakai. Jadi setelah saya S1 kerja berapa lama, 10 tahun lebih, terus kemudian saya S2. S2 saya UI, terus kemudian alhamdulillah sekarang saya lanjut ke S3 di ilmu komputer. Nah, hanya bidang penelitian saya nih yang agak beda dengan teknik informatika. Kalau saya memang di ilmu komputer, tapi saya lebih ke IS, informasi sistem. Saya lebih ke tata kelola IT. Kalau tadi kan Kak Heri kan tadi juga sebagai konsultan, saya sering ketemu, sering diskusi dengan Kak Heri. Kak Heri dia profesional, dia pengusaha dia. Jadi top jaringannya Pak Heri itu lebih banyak ke kementerian ke kementerian apa? Kementerian Kominfo. Nah, kalau saya lebih banyak sering keluar masuk ke BUMN. Jadi dulu saya di Bulog, terus keluar, terus jadi ke PPA, perusahaan pengelola aset itu juga BUMN. Keluar, masuk lagi, terus kemudian saya di clearing berjangka itu juga BUMN. Nah, sekarang saya ada di Asabri. Saya sekarang manajer IT di Asabri. Nah, cerita bagus lagi adalah sewaktu saya di BPPN, Badan Penyihatan Perbankan. Mungkin adik-adik sekalian ini baru lahir mungkin ya, tahun 98 itu Indonesia krisis moneter kan. Kemudian pemerintah Indonesia itu bikin Badan Penyihatan Perbankan Nasional, BPPN. Nah, di BPPN itu dibentuk perusahaan baru untuk menyehatkan perbankan-perbankan yang waktu itu pada bangkrut. Nah, di sana saya itu sampai ke group head. Nah, yang bisa sampai group head ternyata di divisi IT itu ada sekitar 7 atau 10 group head itu yang sekolah lulusan, waktu itu saya masih S1. Yang S1 swasta itu saya sendiri. Nah, itu bangganya di situ. Yang lainnya, teman-teman ITB, teman-teman UI, ada satu lagi swasta tapi lulusan Australia. Jadi yang lulusan swasta Indonesia itu cuma saya. Artinya kan sewaktu itu memang profesi itu, profesionalitas itu memang dipikirkan. Nah, saya alhamdulillah tertunjuk di situ. Padahal saya lulusan Uninus. Jadi di Uninusnya istilahnya dalam tanda petik kita harus pinter, nggak malu-maluin lah, nggak malu-maluin. Jadi kalau teman-teman ITB itu IPK-nya 3 ke atas, ya kita harus 3 ke atas, kayak gitulah. Dan terus kemudian kita itu menjalin hubungan sama mereka, teman-teman ITB, teman-teman UI, UGM, dan sebagainya. Jadi pas waktu kita kerja, itu kita itu ya seperti teman kuliah, walaupun mereka dari ITB atau apa, gitu kan. Jadi itu menjadikan biasa kalau kita itu mampu. Nah, maksud saya teman-teman itu juga seperti itu, manfaatkan. Apalagi sekarang kan jaringannya kan luas ya, bisa Instagram, bisa YouTube, bisa apa, dan sebagainya. Nah, sewaktu kuliah, saya itu semester 7 itu udah selesai kuliahnya. Jadi saya udah mahasiswa berprestasi, tapi saya juga sempat terancam DO. Kenapa? Karena saya skripsinya 1 semester nggak selesai, jadi 2 semester tuh hampir tidak selesai. Jadi saya hampir kena DO sama Uninus. Kenapa saya skripsinya 2 semester? Karena saya keasikan nyari duit. Jadi enaknya anak informatika itu adalah gampang nyari duit. Saya jamin deh, adik-adik semuanya, kalau bisa programming, ini ya, ilmunya kalau bisa programming, pasti laku. Dulu saya, waktu masih kuliah, semester 3, udah pinter nyari duit. Kenapa? Karena zaman dulu kan programming juga susah kan. Ya ini bocorannya. Saya kenal sama kakak-kakak kelas yang jurusan teknik industri. Kalau teknik industri itu kan kadang kan ini kan, kadang skripsinya kan butuh supporting aplikasi kan. Nah, mereka daripada mereka yang bikin aplikasi, jadi mereka itu minta bantuan saya. Nah, kalau zaman dulu sih enak, dikasih uang
75.000 atau 150.000, terus dibeliin baju, dibeliin celana waktu mahasiswa tingkat 3 kan, wah seneng gitu loh. Nah kalau satu mahasiswa itu, kalau banyak mahasiswa, nah itu juga membangun kita komunikasi dengan jurusan lain, dengan kakak-kakak kelas, dengan ini. Jadi kalau nanti membuka lapangan kerja, itu enak banget. Saya kenal sama teman-teman fakultas hukum, kenal sama fakultas ekonomi, dan sebagainya. Jadi memang masa kuliah itu adalah masa kita mengembangkan jaringan. Itu aja. Nah, sekarang ya kita tinggal menikmatinya di situ. Itu karena apa? Karena waktu kita sudah susun waktu kita kuliah. Jadi jangan kuper lah atau kudet kalau waktu kuliah itu. Jadi manfaatkan baik-baik, kemudian manfaatkan fasilitas di kampus. Kalau ada kegiatan-kegiatan non-akademik juga ikutin. Karena mungkin kegiatan-kegiatan itulah yang akan membantu kita di lapangan kerja. Kira-kira dari saya seperti itu. Nah, bidang saya di IT governance. IT governance itu tata kelola. Jadi saya lebih banyak ke konsultasi di masalah bisnis implementasi IT. Jadi kayak misalkan, kenapa sih Gojek itu maju? Kenapa sih cara memimpin IT Garuda dengan Garuda Airlines ya, dengan misalkan Batik Airlines atau Asia Airlines itu berbeda, padahal kan sama-sama penerbangan. Terus kemudian sama-sama saya jadi manajer IT, kok berbeda? Harus apa yang dipikirkan. Nah, itu bidang saya gitu kan. Di sana kalau misalnya nanti teman-teman mahasiswa butuh, memang yang membedakan apa sih, Pak? Yang membedakan itu biasanya kan visi misi. Setiap perusahaan itu visi misinya berbeda. Jadi kayak Uninus dengan Unisba itu kan visi misinya kan berbeda. Jadi harusnya tata kelola IT-nya juga berbeda walaupun sama-sama universitas. Kira-kira seperti itu. Jadi saran saya teman-teman tetap semangat belajar dan manfaatkan waktu mahasiswa dengan baik. Itu aja. Iya, makasih Pak Aris. Pak Aris, Pak Dekan baru gabung kembali di. Oh ya, mana Pak Dekan? Ya, selamat siang Pak Dekan. Siang, Assalamualaikum Pak Dekan. Waalaikumsalam. Saya lagi di. Wah, lagi santai. Di jalan. Oh. Isi acara juga Pak Aris nih. Pak Dekan tadi pembukaan dari sini langsung ke Sapoy Homan. Waduh. Ya, memang PSBB Pak, jaga kesehatan. Iya. Pak Dekan, hati-hati jalanannya. Ya. Terima kasih sudah. Ya, makasih. Sok mangga dilanjutkan. Ya, siap. Pak Aris, terima kasih sekali, motivasinya luar biasa sekali ya. Terima kasih sekali lagi adik-adik di sini. Jangan lupa tentunya harus terus berusaha untuk menjadi lebih baik lagi dalam hal pengetahuannya, kemudian keterampilannya, dalam hal sikapnya ya. Oke. Pak Aris, terima kasih. Mohon izin waktu online-nya tadi kami potong dulu untuk mengisi ke sini. Ya, makasih ya Pak Aris ya. Ya, sama-sama. Yuk semuanya. Ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik semuanya ya. Kayak tahu itu background-nya apa, iya dong, kan gaul dong ya. Pasti adik-adik juga pengen kayak gitu sebenarnya kayak Pak Aris kan. Ganti aja, nggak apa-apa. Oke, videonya sudah bisa saya share ya, oke. Ya. Sebentar. Oke. Ya. Ada gambarnya? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Masih gelap, Bu. Iya, emang masih gelap ya. Gelapnya karena kamu, Bang, pakai kacamata, Bang. Udah ada. Udah, Bu, ada, Bu. Kusuma, diam, Kusuma. Ya, siap, Dan. Hargai, Kusuma. Dosennya hargai.
Siap, maaf. Nggak sopan. Ya udahlah, gue mah diam aja. Gue Universitas selalu salah. Nusantara merupakan salah satu perguruan tinggi Islam swasta tertua di Indonesia. Universitas Islam Nusantara berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta nomor 530 Kota Bandung, Jawa Barat. Selamat datang di Fakultas Teknik Universitas Islam Nusantara. Fakultas Teknik Universitas Islam Nusantara terdiri dari 3 program studi, yaitu Teknik Informatika, Teknik Industri, dan Teknik Elektro. Tenaga pengajar atau dosen di Fakultas Teknik adalah para profesional di bidangnya, meliputi dari praktisi industri, lulusan luar negeri, alumni, maupun instansi pemerintah. Program studi teknik industri mempunyai visi pada tahun 2030 menjadi penyelenggara pendidikan tinggi teknik industri yang kompeten, mandiri, dan unggul di tingkat nasional yang dilandasi nilai-nilai keislaman. Videonya tampil ya. Program studi teknik informatika mempunyai visi menjadi Mohon maaf Bu, videonya nggak nampil Bu. informatika yang unggul dan mandiri. Ya Bu, cuman suaranya aja Bu, mohon maaf. Perangkat lunak dan jaringan komputer pada tahun 2030. Program studi teknik elektro mempunyai visi menjadi program studi teknik elektro yang mandiri dan unggul dalam rekayasa teknologi pada tahun 2030. Pelatihan program magang ke Jepang, program vokasi, program magang mahasiswa dengan BUMN, program sertifikasi profesi, program pembentukan TUK, merupakan program dari Fakultas Teknik Universitas Islam Nusantara. Penyelenggaraan nilai Tridharma Kampus berupa penelitian, pendidikan, serta pengabdian kepada masyarakat berupa kuliah kerja nyata, kerja praktek, pekan kreasi dan inovasi, serta kerjasama lainnya. Fakultas Teknik Universitas Islam Nusantara memberikan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi berupa beasiswa Kemenristek Dikti, beasiswa Kopertis, beasiswa Pemprov Jabar, beasiswa PBNU, beasiswa Ikatan Alumni, beasiswa Wali Kota Bandung, serta beasiswa dari lembaga swasta lainnya. Minat bakat mahasiswa Fakultas Teknik. Sebagai peneliti, saya akan kembali bekerja. Sekarang kita memberikan diri berakhlak mulia, keberkahan dan meridhoi setiap ilmu yang kita dapat. Menjadi manusia yang unggul, mandiri, berakhlak mulia, sebagai generasi penerus pelurus bangsa, merupakan harapan terbesar kami dari Fakultas Teknik Universitas Islam Nusantara. Fakultas Teknik.
Ya, oke. Suaranya ada ya, tapi tampilnya nggak ada. Ya, mungkin itu karena spek komputer ibunya yang terlalu bagus kali ya, jadi kayak gitu. Oke, ntar saya bagikan link YouTube-nya. Nanti kalian wajib pokoknya subscribe dan like itunya ya, channelnya ya. Oke. Iya, promosi juga ya. Sekarang dari tadi nih, dari kita terus yang speak sama kalian. Nah, sekarang silahkan dari adik-adik mahasiswa dong yang kenapa sih memilih apa namanya? Memilih informatika. Sok, siapa? Mangga. Bu. Bu Sarul, Bu, mau tanya tuh Sarul. Sarul, Bu. Jangan, Bu. Oke, langsung Semua, Bu. saya tunjuk aja deh. Siapa ya? Oke, berdoa yang kencang, semua tunjuk ya. Oke. Iya. Someone viral today aja deh, Ara. Oke, Ara. Ara, kenapa pilih informatika? Oke, Ara. Semangat. Aku saran dari keluarga, Bu. Saran dari keluarga lah. Kamu sendiri ada interest? Ya. Simpel banget ya si Ara ya. Ada ayah. Aduh, Ara itu fotonya kok Korea. Mana Ara? Biarin. Fotonya langsung ganti sih. Itu curang tuh. Boleh. Bu, mohon maaf, Bu. Plastik gitu, Bu. Bu Aduh, mohon Siti. maaf, Bu, itu silau plastik. Halo, Bu Siti. Ya. Ini Bu, ada ini Sarul mau bertanya, Sarul Darmawan. Bohong, Bu. Iku bohong, tadi kamu mau bertanya loh. Kenapa nggak Kusuma yang nanya? Kenapa nggak Kusuma Iya yang nanya? benar. Kenapa nggak Kusuma? Bisaan ke orang-orang Nanya ke lagi. Rizal. Rizal, halo. Halo Ibu. Hai Rizal. Oke Rizal, sedikit berbagi cerita dong kenapa milih informatika. Milih informatika ya karena karena suka ngoding, apalagi di web development ya tadi ya. Terus udah itu aja. Oke, gitu. Makasih Rizal. Yang perempuan, oke, siapa ya? Yo, Ayu. Ara. Ayu. Linda Bu, Linda Bu, dari NTB, Linda Bu. Perwakilan NTB Bu, Linda. Oke. Dari Perwakilan NTB. oke, Linda. Iya. Linda. Iya, Ibu. Dari Dong kami yang dari Bandung. Mana Iya, Linda, coba sapa Ibu Sitinya, Linda. Hai, Lin. Nggak ada. Ada Bu dekat saya, tapi dia udah lari ke kamarnya, Bu. Gitu aja. Kalian satu kamar? Iya, enggak, masa satu kamar sih, Bu? Enggak, kan kosannya dekat. Kusuma bohong, satu kamar ya. Bukan, masa satu kamar, astaga. Bohong. Nyesel kok ngomong gitu. Dosa woi. Oh, katanya Iya, masa. Iya, satu Bu, kamar, dekat, Bu. Maksudnya dekat. Oke, adik-adik. Dia main. Kan bersama NTB. Pada intinya ya, semua yang tadi para alumni mengatakan mengenai informatika bagaimana, sebetulnya dimanapun kita berada, di kampus yang seperti apapun, mau di BUN yang berakreditasi A, B, atau C, atau swasta manapun lainnya, yang menjadi output dari diri kita adalah nilai diri kita sendiri, value diri kita sendiri. Dimanapun kita berada, maksimalkan. Ya, ikhtiar itu tidak ada yang pernah sia-sia. Ingat, kejujuran itu penting ya. Prestasi itu penting. Ya, Bu. Ya. Kunci hidup itu kalau kata saya ya yang sudah lebih senior daripada kalian, itu disiplin sama jujur. Itu adalah dua hal yang memang tidak bisa kita hilangkan gitu ya, disiplin dan kejujuran. Insya Allah kita akan selalu hidup sukses ya, selamat gitu ya, insya Allah gitu. Amin. Brepo olahraga. Silahkan tanya Ibu Kaprodi, masih standby ya Bu? Masih. Ya. Halo. Ayo Masih. bertanya dong
Nih Oh, adik-adik masih nyimak. menyimak. Bu. Silakan kalau ada pertanyaan. Bu, saya izin Ada bertanya, yang mau Bu. bertanya? Ya, Oke, siapa? Irfan Gunawan. Ya, Eh, Irfan. tadi sempat disinggung bahwa mahasiswa teknik informatika ikut pekan ilmiah atau KBM. Nah, untuk mahasiswa baru, spesifikasi apa yang bisa menjadikan kita ikut lomba tersebut, Bu? Makasih. Terima kasih. Coba itu kan yang menang kemarin itu Jejen. Jejen aktif tidak? Coba hadir Jejen. Kang Ada Jejen. Jejen? Masih ada? Kang Coba Evo, Jejen mana Kang Jejen? jelaskan, ceritakan pengalamannya. Ada tidak Jejen? Udah tidur. Tidak ada suaranya ya? Udah pada tidur. Oh, tidak ada. Ya, sudah. Nyimak aja kali. Spesifikasinya tergantung tadi ya jenisnya. Kalau tadi yang KBMI ini kan lebih ke wirausahaan ya. Jadi, kedengaran tidak suara saya? Kedengaran. Sangat jelas, Bu. Jelas banget. Besar. Sangat jelas. Jadi, tadi kalau yang waktu kemarin yang ke Jogja itu kewirausahaan. Jadi bisnis apa? Nah, itu kelompok Jejen membuat bisnis ayam soang. Jadi wirausaha ide jualan makanan yaitu ayam soang. Jadi tergantung geprek, tipe Bu. ininya. Belum, waktu itu belum ada ya. Jadi milik Ayam soang. Kok ayam? geprek baru terkenalnya. Nah, ini kan dari 2018 ya. Ayam geprek memang baru terkenalnya juga 2018. Ayam Ini apa dari soang, Bu? 2018. Gimana ini, Bu? Ya, sambalnya sambal soang. Sambal lado. Nah, itu contoh yang 2018 dan 2019. Untuk yang 2020 usahanya adalah kewirausahaannya Ini, Bu, adalah saya tahu, Bu. hijab kan. Jadi bisnis kerudung. Jadi Kerudung. usaha, pokoknya usaha. Nah, ada yang tadi kan KBMI 5 bidang, ini bidangnya adalah program perangkat ajar matematika dengan artifisial AR gitu kan. Jadi beda-beda tergantung temanya apa gitu. Jadi ya semuanya Anda menguasai di bidang apa? Anda menguasai di bidang usaha, Anda menguasai di bidang programming, Anda menguasai di bidang perangkat ajar. Ya ketika ada tema itu Anda masuk tema itu. Gitu. Semuanya punya tema masing-masing. Bisa terjawab? Siapa tadi yang bertanya? Irfan. Itu Ya, siapa tadi? Irfan. Ya. Gimana Jelas? Ada yang mau ditanyakan lagi? Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, siapa nih? Ajit ya? Bu. Saya juga mau nanya, Bu. Siapa? Ajit? Fahmi, Bu. Agni. Ini yang angkat tangan Ajit. Coba Ajit dulu yang di sebelah saya nih. Ajit Jakarya. Mana? Silakan mau bertanya Ajit Jakarya. Siapa? Saya Siapa mau, nih? Bu. Hanya di Siapa? bidang Bu. Ya, silakan pertanyaannya. Langsung saja. Siapa dulu, Bu? Siapa tadi? Siapa dulu, Ajit. Bu? Ajit. Tadi yang angkat tangan Ajit. Silakan. Ada suara saya, Bu. Ada. 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 Silakan. Kalau bidang usahanya, apa hanya di bidang makanan saja atau bisa bidang fashion gitu, Bu? Tadi kan ada yang di bidang fashion. Tadi kerudung, woi. Kemarin ada Nggak juga nyimak yang kali ya, nggak nyimak makanan aja. juga ada. Pokoknya Kurang usaha yang ngopi. wirausaha. Ngopi itu nggak Ya. nyimak. Apalagi? Siapa lagi? Saya, Bu. Siapa itu? Muhammad. Siapa nih? Muhammad. Nih. Coba Muhammad. Fahmi, Bu. Ya. Silakan. Izin bertanya, Bu. Kalau di dalam dunia pekerjaan itu sertifikasi penting nggak, Bu?
Terima kasih. Penting. Ya, tadi sertifikasi penting nggak? Penting nggaknya ya ketika gini, ketika Anda lulus, ketika Anda ngelamar kerja, ya, kan masukin surat lamaran nih. Ada 2 orang nih, sama-sama informatika. Yang satu punya sertifikasi tadi Jarkom, yang satu tidak punya. Yang Anda pilih yang mana? Anda sebagai yang punya perusahaan. Kalau saya milih yang Jarkom, Bu. Yang punya sertifikat Jarkom. Yang punya sertifikasi kan. Jadi Ya, Bu. sertifikasi itu penting. Tapi ingat lagi, Anda bukan hanya pegang sertifikatnya saja, tapi harus ya tadi Anda benar-benar kompeten. Ya bisa, percuma juga kan Anda punya sertifikatnya, tapi Anda tidak bisa. Jadi harus kompeten, tapi punya sertifikatnya juga. Makanya tadi kita juga bekerja sama dengan kita menjadi TUK untuk LSP sertifikasi. Yang sudah ada kita yaitu tadi data analis dan Jarkom. Nanti kemungkinan tahun depan ada yang tadi cyber security rencananya. Mudah-mudahan tahun depan sudah ada. Begitu. Amin. Amin. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ya, Bu. Ayo, Bu. Siapa? Saya, Bu. Lutfi. Saya, Bu. Ayo, Bu. Tadi perempuan nih. Perempuan belum. Siapa? Ayu. Bu Ayu katanya tuh. Silakan Ayu. Jadi gini Bu, mau bertanya, kalau kita mengikuti organisasi-organisasi itu akan jadi penilaian lebih untuk dosen kita pas belajar, gitu aja Bu. Ya, penilaian lebih, ya, tapi begini, ada juga apalagi untuk ketika melamar kerja kan sebenarnya Anda ikut organisasi juga ada nilai plusnya juga kan ya. Tapi harus ingat sama dengan sertifikasi tadi, percuma kalau Anda ikut organisasi tapi Anda kuliahnya nggak benar. Anda main organisasi saja tapi nggak kuliah-kuliah, yang nggak akan ngaruh kan. Jadi harus seimbang, hidup harus seimbang. Organisasi ikut, kuliah juga harus benar, Anda tugas juga harus dikerjakan. Jangan sampai kan gara-gara Anda ikut organisasi, Anda ikut kegiatan yang lain, Anda tugas tidak mengerjakan. Ya, jadi harus seimbang. Orang yang umpamanya kalau bisa Anda jadi ketua himpunan juga bagus kan, tapi ketua himpunan, tapi Anda juga orang yang IPK-nya paling tinggi, ketua himpunan, terus IPK paling tinggi, itu malah lebih bagus lagi. Oh iya Bu. Ya oke. Ayo jelas ya. Sekarang ada nih Cecep Hidayatullah mengangkat tangan. Mana Cecep? Ya. Bu. Oke, satu penanya terakhir ya. Sebentar lagi karena mau sholat duhur. Sholat duhur ya. Udah dipanggil jadi imam. Udah saat dulu lanjut lagi Bu. Siapa? Ya, kenapa pertanyaannya? Itu udah salat dulu, lanjut lagi Kak. Oh, enggak. Kalian ya? lanjut, kami tidak. Oh gitu. Oh, jadi setelah ini dengan bisa, moderator bisa. yang lain ya? Ya, Oke, nanti Bu. ada agenda yang lain, nanti dari Masalahnya ini Hima dan sebagainya. Wajib Mau mengikuti bertanya tentang prodi lagi ya? Silakan ya, sudah Masalahnya berarti kuotanya 2 sedikit pertanyaan lagi. boleh lah. Ya, Bu Siti ya. Ya, 2 pertanyaan. Besok kali Bu ya Bu, besok. kuota Ya. sekarat Bu. Oh iya iya. Baterai nggak ada, Bu. 10. Dicas lagi baterai. Beli baterainya beli. Sumpah nih, Siapa Bu. sih Ini yang mana pertanyaan Waduh, tadi? nggak Siapa masuk, Bu. Cecep? Mau bertanya apa? Ngaco anjir. Siapa yang mau bertanya? Silakan, mana suaranya? Saya Bu. Ya. Silakan siapa? Ada Cecep, ada Faiz, ada Rian nih, 3 nih yang angkat tangan. Itu Rizky angkat tangan, Bu. Siapa yang mau silakan saja yang duluan? Oh, Rizky silahkan. M. Rizky Ramdhani. Ya Bu. Ya, silakan. Misi Bu, saya izin bertanya Bu. Ya, mangga. Kalau untuk yang magang itu semester berapa ya Bu? Terus persyaratannya apa aja ya Bu? Terima kasih Bu. Magang itu nanti kita semester
45. Nggak kedenger Nah, dia, udah disebutin tadi coy. ya, ya nanti kurikulum magang itu masuk ke kurikulum Merdeka ya. Nanti akan dibahas lebih lanjut, diumumkan penjelasannya untuk kurikulum Merdeka. Detailnya nanti saja ya. Sekarang Anda kuliah dasar saja dulu. Ya, kasihan Detail lebih lanjut nanti bisa lewat belakang nanti. Enak. Oke, gitu ya, Rizky. Pertanyaan lainnya? Semangat sekali. Pertanyaan lagi? Sudah, Bu. Enak nonton. Oke, Faiz ya, one more. Satu lagi, Faiz, dipersilakan. Ibu Siti, Eko Bu, Eko dari NTB, Bu, coba ditanya. Eko NTB Bu, perwakilan NTB lah Bu. Ya. Mana? Ya, NTB Eko. mana nih NTB? Kenal Uninus dari mana nih NTB? Masuk Pak Eko. Eko, astaga Eko dipanggil Ibu Siti loh. Mana Eko nih? Yang ngasih tahu yang tahu Bu, bukan yang disalahin. Ini Anak Sultan dulu, nggak ada baterai katanya. Mau bertanya? Siapa yang mau bertanya lagi? Tadi Ada Pak lagi? Is, Pak Is tuh Pak Is. Oke Pak Is, semangat. Kusuma. Jadi Bu. Ya, silakan saja pertanyaannya. Kusuma Bu. Nggak ada baterai. Nggak ada baterai. Kita ini Bu, saya Kusuma, cas Bu. makin kurang. Makin Ya, kurang silakan. saya cas ini. Kusuma ya, Bu. Kusuma, silakan Kusuma. Kusuma Bu. Cuma Bu Apa kayaknya. pertanyaannya? Kusuma Bu. Oke, Pak Is Jadi silakan. waduh. Pak Is silakan bertanya. Jadi siapa nih yang bertanya? Rian, Pak Is, Pak Is Bu, Kusuma, Pak Is. Rian Bu, Rian tuh di chat Bu, kesian. Rian, Safrian. Dari tadi dia ngacung terus. Mana Pak Is? Pak Is. Boleh, Cepet siapa? woi, cepet woi. Cepet nih keburu Langsung adan, ini, Bu. gimana nih? Keburu ketinggalan kereta ini. Oh, Belum makan ini Ibu, aduh, takut Nanti mati di Ibu. saya harus cepat ini. Oke, adik-adik semuanya berhubung sinyalnya reg-regan dan sudah jam 12 kurang 15 ya, sinyalnya loading sekali. Bagi yang ingin bertanya, tadi sudah saya catat nama orang-orangnya ya. Silahkan nanti via chat di grup atau ini secara khusus juga silahkan. Ya, oke. Pribadi. Pak Is, tadi suaranya nggak jelas ya, mohon maaf. Nanti Pak Is di belakang aja, nanti bertanyanya seperti apa. Di grup. Oke, terima kasih Ya, adik-adik kasihan, semuanya. ya. Ibu Kaprodi, terima kasih Ya, banyak yang kasihan. selalu standby ya. Apa namanya? Iya, kena Juga HP. mohon bimbingannya dari semua Bapak Ibu dosen, dari Ibu Kaprodi dan semuanya. Mudah-mudahan maba di sini bisa menjadi generasi yang memang sangat kami harapkan menjadi manusia yang unggul, mandiri dan Amin. ya. Amin, amin. Oke, ingat Amin. Kerjasamanya. Amin. Kerjasamanya. Amin. Ya Allah. adalah senjata paling Amin. ampuh untuk mengubah dunia, kata Nelson Mandela. Ya, Bu. Amin. Ya. Teknologi Amin. is a useful servant but a dangerous master. Christian Laws. Teknologi adalah hamba yang berguna, Narkos, Bu. tuan yang berbahaya. Jadi kalian nanti yang akan ahli di bidang teknologi ya, itu tolong menjadi tuan, menjadikanlah teknologi sebagai tuan yang tidak berbahaya. Gunakan untuk hal yang positif. Amin. Ya. Amin. Tetap kita Jangan jadi hacker ya. secara beradab, Ya. baik di dunia maya maupun di dunia nyata tentunya ya, begitu. Ilmu itu Ya, Ibu, bagaikan ya. binatang buruan, sedangkan pena adalah pengikatnya. Maka ikatlah buruanmu dengan tali yang sangat kuat. Imam Syafi'i ya. Jadi di sini adik-adik harus ajek, tahu nggak ajek bahasa Sundanya? Ajek itu kok Enggak tahu, Bu. Kita bukan orang Sunda, Bu. Kita orang NTB, Bu. Enggak Ajak, tahu, Bu. enggak tahu. ya, kalian harus kokoh, Pasal tadi kudu ajak Bu. berkomitmen ya untuk menuntut ilmu. Harus tegak, Bu. Betul. Ya, Amin. Iya, ya, siap. Oke. Siap. Paling itu Siap, saja. Untuk sebagai penutup, kata-kata terakhir dari Ibu Kaprodi sebagai closing dipersilahkan. Nah, penutup juga ya. Ya, dari Ibu Kaprodi.
dari saya ya Ibu, cuma maaf, satu Ibu, ya. repotin. Selamat, mungkin tadi ya, selamat ketemu, selamat datang di Teknik Informatika. Diharapkan tadi ya, kita adalah Universitas Islam, jaga sopan santun, bukan hanya berilmu, bukan hanya kita pintar, tapi juga harus beradab dan berakhlak yang mulia ya. Terus semangat untuk kuliah, jangan sampai pantang menyerah, harus dijalani, harus kuat sampai di akhir menjadi sarjana teknik informatika yang maju dan bermutu ya. Selamat datang di teknik informatika. Iya, terima kasih Kak Prodi. Waalaikumsalam. Oke, sebelumnya file itunya dinyalakan dong videonya, kita difoto dulu ya. Oke, ya, Bu. yang ganteng dong, yang cantik ya, kita difoto dulu. Kalau gitu mah aku semua cepat tuh, Bu. Oke, kita difoto dulu ya. Semuanya cepat banget. Dalam hitungan ketiga. Ayo Ibu. Terbaiknya mana? Dalam hitungan Berapa? 1, 2, 3. Berapa, Bu? Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Bentar. 1, 2, 3. Sudah, Bu. Belum. Sudah, Bu. Belum. Oh. Belum. Kirain udah. Tunggu. Ibu yang ayo. Apalagi si Ayu. Aras ya, Ayu. Tunggu. Lagi di save dulu sebentar. Oh, udah ya. Oh, udah, Bu. Ya, Bu. Oke, sebentar tunggu. Wait. Gak kerasa, Bu, di foto tuh. Gak kerasa, Bu, di foto, Bu. Udah siap mau difoto loh, Bu. Ternyata udah difoto ya. Belum. Gak ada lampu flashnya, Bu. Gak ada aba-abanya ini. Gak ada aba-abanya ya. Iya, gak ada Mantap aba-aba lah, tuh Ibu langsung Siti. aja. Mantap jiwa ini. Memang Ibu Siti terbaik lah. Paling Oke, yang terbaik. siap sekali lagi. Tangannya semuanya di atas sambil bilang bravo, oke? 1, 2, 3, Oke. Fakultas Teknik. Oke, siap. Oke. Tunggu sebentar. Belum Ya, selesai. duduk. Belum selesai. Oh, belum selesai ya, Bu. Tinggal 6 ya baterai saya, Bu. Oke, one more. Mohon maaf, Bu. One more. Santuy, one more. Sudah tahrim nih ya, kalau di Bandung ini sudah tahrim. Aduh, tahrim. Ya. Aneh jadi ngeri. Udah komat, Bu. Oh, sama di sini juga masih tahrim. Oke, Udah, Bu, sekarang udah. yang terakhir, Bapak Ibu dosen boleh ikut ya. Gaya bebasnya Yo. dong, mana gaya bebasnya? Aduh, jadi malu. Yang terbaik, oke, 1, 2, 3. Gaya bebas. Gaya bebas, aduh. Oke, 1, 2, 3. Kenapa? Oke, terima kasih banyak semuanya ya. Oke, Bu. Sama-sama. Ya, Bu. Kata-kata yang kurang berkenan khusus dari saya selaku moderator di kesempatan Jangan lupa subscribe. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Pak Prodi, terima kasih kepada Bapak Ibu dosen semuanya yang sudah bergabung di kesempatan kali ini. Semoga kita semuanya bisa terlindung dan terhindar dari COVID-19 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat pandemi kita dan segera kita bisa Amin. Amin. Sekali lagi kita Amin. Allah. kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Amin. Oh, beres itu, beres. Beres itu. Jaga diri kalian, jaga kesehatan kalian. Salam hangat untuk keluarga di rumah. Never surrender. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang mau